Halo guys, welcome back to my Gazebo Smart Tip. Bersama saya Adina Masih sebagai host tentunya. Salam perubahan. Di saat ini saya telah menjanjikan pada video kemarin bahwa saya akan menghadirkan narasumber yang terpercaya dengan topik yang tidak kalah menarik. Di sini telah hadir Bapak Kasat Binmas Polres Serang bagian Barat. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar nih Pak? Baik, silakan. Ya, bisa mengenalnya agar teman-teman Gazebo tahu ini adalah Bapak Kasat Binmas Polres Serang bagian Barat. Nama saya John Permisa. Maka saya bertugas sebagai kepala satuan masyarakat Kota Serang bagian Barat. Kurang lebih sejak tanggal 13 Juni 2020 dan sampai hari ini sudah terhitung 3 bulan 1 hari. Wow, luar biasa teman-teman, ini adalah sosok Bapak Kasat Binmas Polres Serang bagian Barat. Jadi di saat ini menjadi seorang kesatuan bina masyarakat ya Pak? Kepala Satuan Binmas. Ya, untuk membina masyarakat itu membuat suatu tanggung jawab yang besar karena menertibkan bukan hanya 1-2 orang, tetapi ini banyak orang dengan karakter dengan sikap yang berbeda-beda tentunya. Tetapi begitu baik sekali Bapak menjalankan tugas sebagai Bapak Kasat Binmas di Polres Serang bagian Barat ini. Tanpa membuang waktu langsung saja Pak, saya ingin mendengarkan sedikit cerita menjadi seorang Kasat Binmas itu seperti apa? Baik, ya tentunya kita semua ini dalam rangka pengembangan karya sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka pimpinan juga memberikan penilaian bagi kami untuk bagaimana bisa menjadi seorang Kasat Binmas. Ya, tujuannya itu bagaimana bisa bersama-sama dengan semua partisipasi masyarakat untuk menciptakan Harkam Tipmas. Dalam Harkam Tipmas ini juga kami juga atau kita semua diharapkan untuk berpartisipasi dalam rangka kita saling melakukan pengayoman, perlindungan, pelayanan kepada masyarakat. Itu kita harus wujudkan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai salah satu tugas dari Satuan Binmas. Sangat luar biasa teman-teman, bisa didengar bahwa tugas dan tanggung jawab yang Bapak Kasat Binmas pikul itu sangat berat. Tidak semua orang bisa ya teman-teman, karena mengatur atau menertibkan masyarakat itu sangat sulit juga. Tetapi dengan keberanian, tanggung jawab dia melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Lalu Pak, saya ingin bertanya pendapat Bapak tentang kenakalan remaja yang semakin hari sering terjadi. Baik, kalau pengamatan kami di Serang bagian Barat ini tidak terlalu menonjol juga. Ya. Hanya sewaktu-waktu ya, ketika ada kegiatan ekstrakurikuler, ya, mungkin saja ada siswa-siswi yang ya karena situasi dan kondisi saat itu ya mungkin membuat mereka ada dalam emosional yang tidak terkontrol ya, terjadi ya chaos kecil-kecilan, katakanlah saling ya menanggapi dalam pemahaman yang salah sehingga timbul masalah. Tapi dalam penilaian kami tidak berarti setiap hari ada tawuran atau kenakalan remaja, tidak pernah. Yang ada itu hanya sewaktu-waktu ketika ada terjadi kegiatan ekstrakurikuler. Itu yang kami amati. Jadi saya pikir kalau mau bilang tren atau sangat menonjol itu tidak juga. Di Serang bagian Barat itu masuk siswa-siswi ataupun anak-anak belajar itu baik, dan puji Tuhan sampai sekarang juga tidak ada laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun siswa ataupun dewan guru bahwa ada siswa yang bermasalah sampai di proses tidak ada. Itu baik sekali. Teman-teman, sahabat Gazebo bisa melihat bahwa penilaian ini langsung penilaian dari Bapak Kasat Binmas tentang SMA yang ada di Serang bagian Barat ya, tentunya PIRU, terlebih khusus di bagian PIRU, ya SMA 3. Dan puji Tuhan saya juga sebagai siswa merasakan bahwa sekolah saya masih dalam kata tertib ya Pak. Ya, dan saya sangat bersyukur bisa bersekolah di sini dan
Dan saya ingin bertanya juga, tanggapan Bapak bila menjadi seorang Kasatbimnas dalam menertibkan masyarakat pasti memiliki kesulitannya masing-masing. Kira-kira cara Bapak untuk mengatasi kesulitan itu apa saja? Ya, baik. Kalau dianggap bahwa ini sebuah kesulitan, saya pikir bahwa itu bukan kesulitan. Mengapa? Karena itu terselip tanggung jawab. Kita melakukan tanggung jawab kita dengan ikhlas, karena itu ada amanah dalam sebagai seorang pejabat Kasatbimnas, kita harus tulus, ikhlas, ya, penuh kesadaran untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, karena itu merupakan sebuah amanah. Dan juga di dalamnya itu kita harus melakukan itu setiap saat. Tidak bisa melakukan itu secara selektif. Kita harus melakukan setiap saat. Karena itu menurut saya bahwa menjadi seorang pejabat atau sebagai seorang kepala satuan Bimnas tidak serta-merta kita bangga, tapi kita punya tanggung jawab untuk bisa melakukan itu terhadap setiap orang yang berada di wilayah kita. Dan ya, insya Allah ke depan kita semua yang ada di Serang bagian barat ini ada dalam sebuah pemeliharaan Kamtipmas yang kondusif. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Kasatbimnas ini, karena dari jawabannya saya bisa menangkap bahwa Bapak adalah orang yang bijaksana sekali, penuh kesabaran ya Pak, karena melakukan tugas dan tanggung jawab ini kan pasti butuh kesabaran untuk menangani masyarakat yang berbeda-beda dengan sikap-sikap mereka. Ya, saya ingin bertanya Pak, tindakan Bapak kepada kasus yang pernah terjadi di SMA Negeri 3 Tauran sampai terjadi lempar-lemparan antara siswa dengan masyarakat. Ya, baik. Ya, kita yang pertama kita lakukan adalah kita harus memisahkan, melerai. Kita datang, kita harus lerai. Kemudian kita kumpulkan pada satu tempat dan kita lakukan sosialisasi, himbauan. Kita harus menjelaskan sampai mereka harus paham bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan aturan negara. Dalam kondisi yang seperti begitu, kita juga tidak boleh emosi, terbawa emosi dari permasalahan yang mereka lakukan. Kita harus dengan sabar. Kita harus mengajak mereka untuk harus punya komitmen bahwa kita semua adalah sesama manusia yang harus saling ya, sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling menghargai. Dan kita semua ada dalam satu simbol orang Maluku, ya, potong dikuku rasa di daging, ya, satu sagu salen pelipatan dua, alir rasa ditaras, dan sebagainya. Kita semua harus hidup sebagai orang bersaudara di Kabupaten Serang bagian barat. Seperti itu, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai sukses melalui kebersamaan kita. Ya, luar biasa jawaban Bapak Kasatbimnas di saat ini. Jawaban beliau sangat merasakan. Jadi beliau ingin satu rasa, semua rasa seperti itu ya teman-teman. Apabila tidak mengerti dari perkataan beliau, itu beliau menginginkan bahwa pada saat seseorang merasakan itu, kita juga harus merasakannya, sama-sama merasakan hal yang dirasakan ya teman-teman. Dan saya juga ingin tahu, menjadi seorang pemimpin ya Pak, itu pasti mempunyai pegangan. Apa sih pegangan Bapak sebagai pemimpin dalam melakukan tanggung jawab yang Bapak punya? Pegangan seperti apa? Pegangan maksudnya motivasi atau ya motivasi yang Bapak punya bagi kami siswa-siswi di SMA Negeri 3 SMA Negeri 1. Baik. Kalau saya secara pribadi ya, tugas dan tanggung jawab kita ini sesungguhnya itu dari Tuhan. Karena apa? Hidup ini adalah hidupnya Tuhan. Seluruh pekerjaan yang kita miliki dan kita lakukan juga adalah pekerjaan Tuhan. Dan waktu yang disediakan untuk kita berkarya, berkiprah dalam tugas dan tanggung jawab itu waktu Tuhan. Tuhan itu adalah waktu, Tuhan itu adalah pekerjaan, Tuhan itu adalah hidup. Dan kita semua diberikan ruang untuk menjalani itu sesuai dengan waktu. Jadi pedoman saya atau yang menjadi pegangan saya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini semuanya terkait Tuhan. Luar biasa sekali teman-teman bisa mendengarkan bahwa beliau ini mempunyai pegangan yang luar biasa.
membuat dia bisa melakukan semua tanggung jawabnya itu karena Tuhan, teman-teman. Jadi dalam menjalankan segala sesuatu andalkanlah Tuhan ya teman-teman. Dan saya juga ingin bertanya Pak, menjadi seorang kasat timnas itu pasti memiliki satu kompetensi. ya kompetensi. Apa sih yang kompetensi yang Bapak punya? Ya, baik. Ya, dari latar belakang pendidikan. Ya, kita juga tidak bisa serta-merta mau jadi kasat timnas harus apa, silakan, tidak bisa. Itu harus ada penilaian dan kompetensi-kompetensi yang kami miliki itu, kami sebagai anggota Polri, khusus untuk saya, sudah memenuhi syarat sebagai seorang perwira berpangkat itu. Kemudian saya juga punya background pendidikan yang jelas, baik dari pendidikan umum sebagai sarjana, tapi juga sebagai dari pendidikan kepolisian. Saya juga sudah dipersiapkan sebagai perwira-perwira yang memiliki kompetensi untuk pendidikan pembinaan masyarakat. Karena itu dari program saya memenuhi syarat menurut penilaian pendidikan sehingga saya bisa ditunjuk diangkat sebagai seorang masyarakat. Kami kan sebagai siswa-siswi atau generasi muda pasti ada yang bercita-cita menjadi seperti Bapak atau polisi lainnya. Kira-kira menjadi seperti Bapak itu syaratnya apa? Bisa mungkin agar sahabat biasa burung ada yang berkeinginan tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa menggantikan Bapak generasi ke depannya. Baik. Tentunya kita melakukan sebuah persiapan. Persiapan kita ini kan harus terencana. Jangan sampai kita mau tiba-tiba bermimpi. Jangan. Sebagai anak sekolah, kita sudah harus mempersiapkan diri sejak dini. Belajar dengan rajin, kemudian persiapan akademik itu dengan baik, kemudian jaga kesehatan, jasmani maupun rohani. Juga melatih diri untuk kebugaran fisik. Karena di dalam cita-cita kita untuk menjadi seorang anggota Polri itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus memenuhi kriteria akademik. Kemudian mental. Kemudian kesehatan. Dan yang biasa kita lakukan ini, kita punya kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Moral, pendidikan moral, akhlak. Jadi penilaian-penilaian seperti ini yang bisa dipersiapkan oleh siswa-siswi pada waktunya ketika kita diberikan ruang untuk mendaftar sebagai anggota Polri, itu sudah siap. Ya, mental, akademik, kesehatan. Sudah harus disiapkan. Iya Pak, jawaban Bapak dapat teman-teman dengarkan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman dapat menjadi seperti Bapak ini. Bisa menjadi polisi, anggota polisi, kalian tetap bisa menjadi anggota polisi, tapi butuh pelatihan dari sekarang ya Pak, menyiapkan mental kalian, memiliki moral yang bagus juga, dan tadi pembawaan dalam lingkungan ya teman-teman, agar keesokan harinya kalian dapat menjadi seperti yang dicita-citakan. Itu tidak menutup kemungkinan, itu kembalikan kepada diri kalian masing-masing ya. Sekarang telah tiba waktunya untuk kita menyelesaikan perbincangan ini Pak. Sangat luar biasa kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak telah hadir bersama-sama kami di Burung di saat ini. Saya mengambil motivasi yang begitu banyak juga dari Bapak, pengalaman, dan baru pertama kali kita bertemu ya Pak. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin ada pesan dan kesan untuk kami siswa SMA Negeri Desa Lembaga Barat Pak. Baik. Kalau kesan ketika kami masuk, kemudian kami melakukan kegiatan di sekolah ini dan sampai pada saat kita ada dalam aktivitas seperti ini, Ya. Saya terkesan ada kebanggaan. Karena apapun siswa-siswi yang ada ini adalah generasi penerus bangsa ini. Karena itu saya bangga memiliki siswa-siswi di SMA Negeri 3 ini
yang punya potensi. Tinggal waktunya potensi ini dikembangkan menjadi yang terbaik hari demi bangsa dan negara, Kabupaten Seram Bagian Barat, ya, tentunya untuk pribadi masing-masing. Luar biasa sekali. Terima kasih atas kesan dan pesannya Pak, karena pesan dan pesan Bapak dapat mengatakan bahwa generasi kedepannya itu harus percaya diri ya Pak, Iya. harus mengembangkan potensi-potensi yang ia punya agar pada waktunya ia telah siap untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, yaitu sangat berguna sekali dan mewakili Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat itu sangat luar biasa ya teman-teman. Dan bisa diketahui bahwa Bapak Kasat Bimnas ini adalah sosok yang bijaksana. Dari awal pertanyaan hingga akhir jawabannya itu kata-kata kiasan, kata-kata motivasi yang ia sampaikan haruslah teman-teman ambil dan menjadi pedoman bagi berjalannya pendidikan teman-teman ke depannya agar cita-cita yang diinginkan dapat tercapai. Jadi teman-teman Desi Forum tetap setia menonton video-video selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah terpercaya dan topik yang tidak kalah menarik juga. Saya Andi Nadia Tanasi dan Bapak Kasat Bimnas undur diri. Salam Merdeka Belajar.